Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Weton Enom yang selalu menyuguhkan cerita misteri. Kali ini saya akan melanjutkan kisah dari Kaskus yang berjudul Jeritan Malam yang ditulis oleh akun Kaskus bernama Metamorfosis. Bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa mengklik tautan link di kolom deskripsi. Dan sebelum melanjutkan ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe beserta loncengnya. Dan jangan lupa like, komen, serta share agar channel ini makin berkembang. Dan berikut kisahnya. Buset, ternyata benar dugaanku. Kalau Hesti... Aku memberikan isyarat agar Indra tidak meneruskan ucapannya. Biar bagaimanapun orang yang berhadapan dengan kami adalah orang pintar, yang notabene adalah orang yang menuntun Hesti melakukan semua ritual mistis ini. Andai kami menghakimi Hesti di depan mukanya, sama saja seperti kami memberikan tamparan di wajahnya. Ingin rasanya aku mengucapkan kalimat sanggahan bahwa semua ini omong kosong, tapi kembali lagi, aku coba untuk mengurungkannya. Maaf Mbah, sekali lagi saya minta maaf. Bisakah Mbah memperlihatkan pada kami prosesi ritualnya? Tanyaku dengan santun. Kalian pikir ini tempat untuk main-main? Terlihat Mbah Wodo menatap kami dengan sorot mata tajam. Di sini bukan ajang coba-coba. Setiap pengorbanan itu ada nilainya. Lebih baik kalian pergi. Di sini bukan tempat kalian. Sebentar, Mbah. Ucapku mencoba menahan kemarahan Mbah Wodo. Apa yang harus saya penuhi untuk bisa mengetahui atau setidaknya membuktikan bahwa yang Mbah omongkan benar adanya? Kamu yakin, Nak Reza? Yakin, Mbah. Jawabku di tengah keraguan antara rasa keingintahuan dan rasa takut. Kamu siap memenuhi persyaratannya? Siap, Mbah. Zak, jangan gila. Ucap Minto dan Indra hampir serempak. Ada raut kekhawatiran yang terpancar dari wajah mereka. Tolong dipikir-pikir lagi, Pak Reza. Kali ini Mas Dikin mencoba memberikan nasihat. Hanya ini jalan kita mengetahui apa yang dilakukan Hesti di tempat ini dan membuktikan kebenaran orang tua ini. Bisikku kepada Indra. Terlihat Indra menganggukkan kepalanya, tapi dari wajahnya terlihat rasa keberatan dengan keputusan yang aku ambil. Mari ikut saya ke dalam, Nak Reza. Ucap Mbah Wodo mempersilahkan aku untuk memasuki rumahnya, lalu menuju ke sebuah ruangan. Sepertinya ruangan ini adalah ruangan tempat orang ini melakukan ritualnya. Terasa kental sekali nuansa mistisnya, dengan pernak-pernik yang terlihat janggal. Asap kecil dari sebuah tungku kecil di atas meja menebarkan aroma wangi di seluruh ruangan. Kini Mbah Wodo mempersilahkan aku duduk bersila. Kami saling berpandangan dengan sebuah meja bulat yang memisahkan kami. Terlihat dia seperti merapalkan sesuatu, entah itu sebuah rapalan ataukah dia sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat oleh mataku. Nah Reza, untuk mahar ritual ini akan memakan biaya yang tidak sedikit. Apakah kamu masih mau melanjutkan? Aku lama terdiam untuk memaknai sesuatu. Inilah yang menjadi rahasia mengapa aku bersikeras membawa ransel yang terlihat penuh dengan isinya. Di saat aku terbaring sakit setelah peristiwa pembuktian yang berakhir dengan penyepakan sesajen oleh kakiku, entah mengapa aku bermimpi, dan mimpi tersebut seolah terlihat nyata. Seorang laki-laki seperti layaknya pembesar kerajaan dari zaman dahulu, lengkap dengan pakaian kebesarannya. Terlihat gagah menghampiriku, yang sedang duduk meratapi rasa sakit di kaki ini. Tutur katanya yang halus bahkan terbilang bijaksana, mengalir bebarengan dengan sentuhan telapak tangannya di bagian kaki yang terasa sakit. Ucapan yang keluar dari mulutnya begitu terngiang di telinga ini. Sebuah ucapan yang tidak aku mengerti akan maksud dan maknanya. Ketika kaki kamu kembali melangkah, berjalanlah ke arah yang menuntunmu.
menemukan arti pencarian selama ini. Ambillah beberapa lembar kertas yang akan memberikan sebuah kebenaran. Terlihat dia menuliskan beberapa buah aksara kuno di tanah yang entah mengapa aku bisa mengartikannya. Sebuah tulisan yang bermakna sebuah nilai dalam jumlah tertentu. Sebuah nilai yang terasa sangat besar untuk mengurus persediaan yang ada di tabunganku. Setelah terbangun, aku mendapati kakiku sudah sembuh. Lama aku berpikir dengan arti semua itu. Sempat aku bimbang untuk mengambil langkah apa yang akan aku ambil, dikarenakan aku berpikir apakah proses kesembuhan ini karena pengobatan Haji Mustafa ataukah karena mimpi yang aku alami. Akhirnya keputusanku bulat untuk mencoba mengikuti mimpi tersebut. Toh tidak ada ruginya. Andaikan mimpi ini hanyalah sebuah kembang tidur, aku bisa menabungkan kembali uang yang aku ambil. Bagaimana Nak Reza? Bila nggak ada, kamu bisa kembali lagi ke sini lain waktu. Sungguh pintar sekali orang tua ini, memberikanku pilihan di antara rasa penasaran dan keingintahuanku. Segera aku berdiri dan berlalu keluar untuk mengambil ransel yang aku letakkan di luar. Za, terdengar ada keinginan Minto untuk menahanku kembali ke dalam. Apapun yang terjadi, tolong jangan tinggalin aku. Ucapku berharap kesetiaan mereka. Za, seiring panggilan yang kembali terdengar, langkah kaki ini begitu terasa berat untuk berbalik arah dan menyatakan mundur dari semua ini. Tapi kini panggilan yang kembali terdengar bagaikan sebuah penyemangat hati untuk menyibak sebuah misteri. Ini Mbah, tolong dihitung kembali. Sebenarnya mahar apa yang saya beli hingga saya harus mengeluarkan uang sebesar ini? Terdengar penjelasan dari Mbah Wodo bahwa mahar itu adalah seperti emas kimpoi. Untuk bendanya mungkin sangat terlihat sederhana. Bahkan nyaris membuatku untuk berkata bahwa ini semua gila, sebuah penipuan. Bagaimana mungkin aku harus membeli bunga dan 2 ember air semahal ini? Sebuah harga yang fantastis untuk sebuah harga mobil bekas. Ingin rasanya aku membatalkan semua proses ini. Tapi ketika mengingat kembali semua kejadian-kejadian aneh yang diliputi misteri, tidak ada kata lain, aku harus melanjutkan ini semua. Mungkin menurut kamu ini semua mahal, tapi percayalah, untuk mendapatkan semua materi ritual ini tidak semudah yang kamu pikirkan. Dan hasil yang akan dicapai melebihi semua nilai ini. Sepertinya Mbah Wodo membaca apa yang ada dalam pikiranku. Setelah berbicara panjang lebar tentang apa saja yang harus aku lakukan dalam proses ini, terlihat Mbah Wodo memanggil Mbah Bendol. Seolah sudah mengerti dengan apa yang akan dikatakan Mbah Wodo. Mbah Bendol terlihat pergi dan kembali lagi dengan membawa sehelai kain tanpa jahitan. Apa ini Mbah? Tanyaku kepada Mbah Wodo begitu menerima kain. Sejenak aku memperhatikan kain itu. Ini sangat tidak terasa asing. Bahkan sudah beberapa kali aku lihat kain ini. Itu memang kain kafan. Apakah kamu takut? Malu rasanya untuk mengakui rasa takut yang kini mulai aku rasakan. Mari ikut saya. Tampak Mbah Bendol mengajakku ke sebuah ruangan untuk berganti pakaian dengan sehelai kain kafan yang tadi diberikannya. Kini pakaian yang aku kenakan sudah berganti dengan kain kafan lusuh yang membalut tubuh tanpa sehelai benang ini. Kembali Mbah Bendol memberikan aku sehelai kain hitam yang harus aku kenakan untuk menutupi mata ini. Kini pandanganku benar-benar terasa gelap. Terasa tangan Mbah Bendol menuntunku untuk berjalan. Za, kamu mau kemana? Suara khas yang keluar dari mulut Indra begitu mudah ku kenali. Rupanya kini Mbah Bendol sudah menuntunku keluar rumah. Udah Za, hentikan semua ini. Sumpah Za, perasaanku benar-benar gak enak. Sebuah tangan terasa mengancung-ancungkan bahuku ini. Rupanya Minto kembali berupaya mengurungkan langkahku. Kalian tenang saja, tetap tunggu aku di sini. Aku tetap melanjutkan melang tanpa bisa menatap raut wajah kekhawatiran yang mereka rasakan.
Jangan lepaskan pegangan saya kalau kamu gak ingin celaka. Ucap Mbah Bendol memperingatkanku sambil tetap mencengkram pergelangan tangan. Aneh, sangat aneh. Telapak kaki tanpa beralaskan apapun ini seperti berjalan tanpa rintangan. Logikanya ketika kita berjalan tanpa mengenakan apapun, pasti akan merasakan sakit karena kerikil atau apapun. Sedangkan ini, aku berjalan di sebuah tempat yang lebih tepat aku sebut hutan, di mana tanaman kecil yang tajam dengan duri-duri yang menghiasinya siap untuk menggores kaki ini. Tapi, semua tidak aku rasakan. Semua terasa sangat mudah, hingga akhirnya langkah kaki ini terhenti. Terdengar Mbah Bendol meminta aku melepaskan ikatan yang menutup mataku. Entah di mana sekarang aku berada. Hatiku mengatakan ini perjalanan terasa sangat jauh. Walaupun aku merasakannya sangat mudah dan cepat. Kini aku berada di suatu tempat di mana pohon-pohon besar begitu mendominasi di antara kegelapan. Tampak terlihat sebuah sendang kecil dengan sebuah bilik kecil berada di tepinya. Kamu pergi ke sana. Ada 2 ember yang sudah saya persiapkan. Silakan kamu gunakan air di ember di mana terdapat bunga di dalamnya. Kamu pergunakan itu untuk mandi. Kegelapan malam yang mencekam, tempat yang terasa asing, mandi dengan mempergunakan air yang bercampur bunga, cukuplah sudah untuk membuat nyali besarku runtuh. Apakah Mbah Wodo dan Mbah Bendol akan menemani? Terlihat sebuah senyum dengan makna menertawakan ketakutan yang aku rasakan. Seolah-olah mereka berkata, di mana Reza yang berani itu, yang selalu berpikir dengan rasional, yang selalu memandang hal yang gaib dengan sebelah mata. Kamu sendirian. Bila waktunya tiba, nanti saya akan ke sana. Ucap Mbah Wodo seraya mengajak Mbah Bendol pergi meninggalkanku dan hilang dalam kegelapan malam. Dengan langkah gemetar aku berjalan menuju bilik yang berada di tepian sendang. Entah aku mengapa merasakan seperti ada yang mengawasi di setiap langkah ini. Ketika memasuki bilik, tepat apa yang dikatakan Mbah Wodo. Di bilik ini sudah tersedia 2 buah ember air dengan salah satunya sudah tercampur bunga yang menimbulkan aroma wangi. Sebuah gayung batok kelapa dengan gagang panjang sepertinya memang sudah dipersiapkan untuk aku mandi. Diguyurnya air yang pertama, aku sama sekali tidak merasakan keanehan dan keganjilan. Selain dinginnya air dan aroma wangi yang ditimbulkan oleh bunga, memang sempat terdengar di telinga ini sebuah suara yang memecah kesunyian malam. Sebuah suara yang lebih cenderung ditimbulkan oleh seekor hewan dibandingkan manusia. Terdengar melengking dengan durasi yang lumayan panjang. Hingga guyuran kedua, ketiga, dan selanjutnya, suara itu kembali terdengar seiring guyuran yang aku lakukan. Entah suara dari hewan apa, tapi yang pasti, suara ini seperti mengikuti setiap guyuran yang aku lakukan. Dan itu cukup membuatku mengadahkan kepala, menatap lebatnya dedaunan dalam kegelapan malam. Bukannya sumber suara yang aku dapati, tapi rasa ketakutan yang aku rasakan semakin bertambah hingga memaksa pandangan ini berpaling dari gelapnya malam. Aneh, ini aneh. Ucapku pelan sambil mencoba menciduk air dengan gayung untuk guyuran yang terakhir. Sebelum sempat gayung ini menyentuh air, aku melihat di antara air yang terlihat beriak, kini muncul sebuah gambaran samar, sangat samar. Aku bisa melihat gambaran itu. Seperti silih berganti memunculkan sketsa wajah. Sketsa itu begitu familiar di mata ini. Bahkan gambarannya yang samar itu tidak cukup untuk menipu mataku untuk mengenalinya. Ini nggak mungkin. Nggak mungkin. Teriakku sambil mengurungkan cidukan yang akan aku lakukan. Kedua tanganku kini menggenggam erat ember di kedua sisinya dan berupaya menggoyang-goyangkannya. Hingga akhirnya sketsa-sketsa itu memudar seiring riak air yang muncul. Apa maksud semua ini? Ini sama sekali gak nyata. Bagaimana bisa sketsa itu muncul di cidukan aku untuk yang terakhir kalinya?
Ucapku dengan 1000 tanda tanya besar. Dengan penuh keraguan, aku ciduk air untuk kuyuran terakhir di tubuh ini. Masih berkecamuk, perdebatan seru di hati ini. Kenapa aku melakukan semua ini dengan segala resiko yang belum aku ketahui? Salahkah aku menempuh jalan ini hanya karena ingin memenuhi hasrat keingintahuan dan sebuah pembuktian bahwa hal yang gaib itu memang benar adanya? Nak Reza, terdengar suara Mbah Wodo. Rupanya sesuai dengan janjinya. Dia sudah berada di bilik ini ketika ritual mandiku sudah selesai. Untuk yang terakhir. Kini Mbah Wodo menyerahkan 3 buah kelopak bunga yang hampir seukuran sebuah telur. Entah ini bunga apa, yang pasti Mbah Wodo memintaku untuk memakannya. Rasa pahit yang aku rasakan membuatku terasa sulit untuk menelan semua ini. Bah, ucapku dengan rasa keputusasaan untuk menelannya. Habiskan, jawab Mbah Wodo sambil menepuk-nepuk bahuku. Hingga akhirnya saat kunyahan terakhir berhasil aku telan, mendadak rasa lemas menjalar di tubuh ini. Sangat lemas, hingga membuat kaki ini terasa tidak kuat lagi untuk menahan bobot tubuh ini. Kini aku hanya bisa duduk bersimpuh, hingga akhirnya aku sama sekali tidak bisa lagi mengontrol tubuh ini. Aku terkulai lemas dengan kesadaran yang hanya menyisakan sedikit tenaga untuk melihat keadaan sekitar. Walaupun harus dengan tatapan nanar. Samar-samar Mbah Wodo terlihat berbicara dengan sesuatu. Entah dengan siapa. Akhirnya di antara sisa tenaga yang tersisa, aku bisa menangkap dengan mata kepala ini. Terlihat Mbah Wodo berbicara dengan seekor ular yang hanya menampakkan kepalanya saja. Bah. Aku ingin mengucapkan sesuatu tentang keberadaan kepala ular itu. Tapi mulut ini seperti menjadi bisu dengan seketika. Baru kali ini aku menyaksikan seekor ular dengan bentuk badan yang besar dan kepala yang aneh. Tepat seperti yang pernah digambarkan Minto. Kepala ular itu terlihat seperti menggunakan mahkota dengan sorot mata merah. Bentuk mata yang terlihat meruncing di setiap sudutnya. Sisiknya yang berwarna hitam semakin menambah keangkerannya. Jika ini memang merupakan ular biasa, bagaimana mungkin dengan bobot sebesar itu? Bilik bambu ini bisa menahannya bobot tubuhnya, hingga hanya menampakkan sosok kepalanya dari atas bilik. Kini terlihat ular tersebut seperti menjilat setiap lembar daun besar yang berada di tangan Mbah Wodo. Hingga akhirnya pada jilatan terakhir, ular tersebut beranjak pergi dengan terlebih dahulu. Tatapan matanya terlihat seperti menatapku yang tergeletak dalam ketidakberdayaan. Duduk Nak Reza, duduk. Terlihat Mbah Bendol memasuki bilik. Dengan sikap dia membantuku untuk duduk. Kini Mbah Wodo terlihat duduk bersila di depanku. Lembaran daun yang berada di dalam genggaman tangannya segera diusapkan ke wajah dan seluruh badanku. Dan ajaibnya semua rasa yang membuatku tidak berdaya mendadak lenyap dalam seketika. Kagum mengakui kehebatan. Mungkin itu bukan kata yang tepat untuk aku maknai sebuah kejadian ini. Buatku malam ini adalah malam yang sensasional dengan berbagai macam kejadian yang memang harus aku akui tidak bisa aku pecahkan dengan sebuah pemikiran yang rasional ataupun ilmu pengetahuan yang aku pelajari selama ini. Bagaimana Pak Reza? Ucap Mas Dikin dengan wajah penuh kekhawatiran begitu melihat kehadiranku. Begitu pula dengan Indra dan Minto yang langsung ikut berkumpul mengerumuniku. Aku nggak apa-apa, kalian gak usah khawatir, jawabku sambil tersenyum. Lalu bergegas mengganti kain kafan yang masih melekat di tubuh ini. Terlihat Indra, Minto dan Mas Dikin mengamatiku dengan sangat seksama dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kalian kenapa? Tanyaku penuh keheranan atas perlakuan aneh ini. Zak, duduk sini, ucap Indra sambil menepuk-nepuk lantai kayu di sebelahnya. Segera aku memenuhi undangan Indra dan duduk di sebelahnya. Kamu beda banget, Zak. Benar-benar beda. Terlihat Indra menatapku tanpa berkedip. Aku berpikir ini sangat tidak tepat andai Indra mengagumiku seperti ini. Terasa aneh
janggal dan menjijikan. Maksud kamu apa, Indra? Tanyaku dengan sedikit kekhawatiran atas perubahan sikap Indra. Terlihat Indra kembali menatapku dengan senyum manisnya. Aku masih normal, Indra. Ucapku sambil beringsut menjauhi Indra. Terlihat Minto dan Mas Dikin terlihat tertawa. Brengsek kamu, Za. Jangan salah paham. Aku juga masih normal. Maksudku itu, kamu beda banget. Kamu sekarang wangi banget. Sebelumnya kan tahu sendiri bau kamu seperti apa. Ucap Indra sambil melemparkan bungkus rongkok ke tubuhku. Tapi memang benar sih Pak Reza. Menurut saya, kalimat apa yang tepat buat ngejelasinnya ya? Tapi yang pasti saya agak pangling aja melihat Pak Reza yang sekarang. Untuk perkataan yang keluar dari Mas Dikin, aku bisa sedikit mempercayainya. Karena Mas Dikin merupakan orang yang paling tidak pernah berkata bohong di antara kami berempat. Terlihat kini Mbah Wodo hadir bersama kami dengan selinting rokok jagung yang selalu menghiasi jemari tangannya. Melihat kehadiran Mbah Wodo, segera muncul berbagai macam pertanyaan di benak ini. Tapi yang paling mengganjal dan mengganggu pikiran ini adalah tentang kemunculan sketsa-sketsa di dalam air.